Pak Mahful Rodi. Pak Kiai, apakah yang dilakukan Gus Ikdam bertawasul kepada Fakih Muqaddam itu sampai? Tidak sampai, nyasar. konslet. Gus Ikdam belum tahu man huwa al-Fakih Muqaddam, wa ma huwa Fakih Muqaddam, nggak tahu dia. Gitu. Begitu juga kiai-kiai kampung, ya mohon maaf, di guru-guru ngaji, sebab apa jari kiai menghamba kepada Habib Alawi, apa jari ijazah Habib Alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Vina, pemerintah membentuk DPN, Dewan Pertimbangan, sebentar, HP saya itu mesti menumpuk banyak grup. Dewan Pertahanan Nasional hari ini untuk mengantisipasi gerakan-gerakan yang mengganggu stabilitas nasional dan meluruskan sejarah bangsa Indonesia. Nggih, bagus Ibu Vina. Saya juga mendengar kabar itu dan saya turut mendukungnya. Ini program yang bagus. Tapi jangan hanya wacana saja. Harus benar diterapkan, nggih. Hari ini ada DPN, ya, Dewan Pertahanan Nasional. Ya, pertahanan termasuk pertahanan keamanan, pertahanan budaya, jati diri bangsa, pangan, persenjataan, dan lain sebagainya. Nggih, dan sejarah khususnya. Nah, ini termasuk Menteri Kebudayaan dan Sejarah, ya, Kang Mas Fadlizon. Berita nomor wakil. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu pendukung Pak Alawi tumbang. Kemarin Pak Taim Miftah, sekarang Pak Ikdam masih kurang. Apalagi bukti-bukti nyata ini. Nggih, semoga Ikdam tidak tumbang. Nggih, saya mendoakan sesama penganjur agama, cuma batasi hubungan Anda di Ikdam dengan Habib-Habib Ba'alawi. Mereka tidak murni, hanya mencari muka, menundukkan sampean guna mendapatkan jamaah panjenengan, pengikut panjenengan, karena panjenengan banyak penggemarnya, gitu loh. Ingin mengambil hati penggemar panjenengan itu sama seperti teknik politisi, yang sama mendatangi tempat-tempat yang banyak massa supaya massa itu memilih saya, ya, sama seperti itu. Hati-hati, waspada. Termasuk diantaranya adalah Gus Miftah yang kemarin sudah tumbang, tapi ya semoga bangkit lagi. Rubahlah cara Anda berbicara, Mas Miftah, Gus Miftah. Begitu juga antara Gus Miftah dengan Gus Ikdam ini dalam satu acara itu yang bersama, merendahkan orang. Jangan berkasta-kasta dalam menyampaikan ilmu agama. Harus bisa menjadi contoh. Ya, ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Dalam bahasa hadisnya, ibda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Nah, Dek Ikdam ini kan masih kecil anaknya. Ya, masih belum punya cucu. Kalau saya sudah punya cucu. Saya sudah punya pengalaman umur saya lebih dari 47 tahun, ya, hampir 50 tahun, ya. Berarti sudah cukup matang. Kalau di Timur Tengah itu saya bisa dipanggil Syekh Ali Jabir karena usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu Syekh, wis tuwa lah, wis tuwa. Nabi dan Rasul diangkat oleh Allah pada usia-usia itu. Kecuali Nabi Isa. Berikutnya Mas Anom. Itu kan pengajian dalam rangka sedekah bumi. Loh, kok nyebut Fakih Muqaddam? Apa hubungannya? Seharusnya yang disebut leluhur cikal bakal desa setempat, kualat sama leluhurnya sendiri. Semoga aman terkendali. Nggih, Mas Anu, ini respon jenengan. Harusnya ya ilar rohi disebut semua, ya, yang berjasa mendirikan desa itu, di Blora itu. Jangan lupa, ya, yang mengislamkan Nusantara itu siapa? Ada 5 generasi wali songo dan bahkan lebih. Wali Songo itu sebenarnya sampai pada masa Pangeran Diponegoro. Di Pangeran Diponegoro itu termasuk Wali Songo, Dewan Dakwah Islam yang ada di Nusantara. Raden Fatah itu ya Wali Songo, walaupun beliau seorang sultan. Ganti kalau ada yang meninggal, yang satu masuk. Ada yang meninggal, satu masuk. Kadang dalam satu masa itu cuma 8. Nah, ada yang 9. Tapi yang lebih terkenal, Surah Wal Istifadah itu ya 9 biasanya itu. Begitu di Mas Anum, harusnya begitu. Ya, cikal bakal pendiri desa atau wali Korea. Wali Korea. Lalu kok ada Al-Fakih Muqaddam, wong Petaring sana kok. Al-Fakih Muqaddam itu tidak pernah ke Blora. Kualat sama Rio Penangsang. Mbah Sunan Kudus itu lahirnya di Blora. Mbah Sunan Kudus itu kelahiran Blora. Nggih. Mbah Sunan Undung itu kelahiran Blora. Blora itu termasuk, ya, wilayahnya sangat luas, ya. Sampai Kecamatan Cepu, ya, perbatasan dengan Bojonegoro itu luas sekali, sampai Rembang, Sedan, sampai
perbatasan Purwodadi sampai perbatasan Ngawi itu luas sekali, banyak hutan-hutannya. Dan di Blora ini masih banyak penghuni dimensi 4. Ada hutan jati yang sering menyesatkan bis-bis kota atau mobil-mobil dari luar kota, luar pulau. Jalannya mulus, tiba-tiba masuk di tengah hutan. Ini bagaimana? Ya karena itu kerjanya para jin, Banul Jan, yang ada di hutan-hutan di daerah Blora sana, hutan Mantingan, ya hutan-hutan yang ada di Keradenan, ya macam-macam, banyak di sana masih hutan jati di daerah Blora sana. Nanti kita bahas lagi, ada bus kota itu melonong masuk di tengah hutan padahal nggak ada jalannya, itu diangkat masuk dimensi keempat dari dimensi ketiga manusia. Kapal siar, masih banyak ulama Kiai Nusantara yang alim alamah kok tawasulnya ke orang Yaman. Akhirnya pas sholawat tombok ati, Gusti Allah ngijabahi. Geruduk ambruk, pertanda apa ini? Besinya karatan, hehehe. Pak kapal siar ini nggak mungkin karatan kapal siar. Itu kan termasuk apa ya? Persewaan ya, satu paket biasanya itu audio teropnya semua, panggungnya semua itu biasanya sudah desain kuat itu. Aneh memang gitu Pak kapal siar, kalau di nalar itu aneh memang, nggak masuk akal ya. Kok bisa ambruk ya? Nggak bisa ambruk, kecuali ada angin ya, puting beliung atau pendel muter ya, itu wajar ambruk. Ini nggak ada apa-apa ya. Cuma air saja nggak mungkin lah, nggak mungkin ya. Ini ada ya sebab akibat, ya mungkin akibat itu gara-gara sing ditawasuli wong Yaman lho, jenenge jare pasanom wong jenenge sedekah bumi ya si babat desa kono kok nyukuri kan, malah syukuri, gak gelem mensyukuri leluhur sendiri, malah mensyukuri leluhurnya tamat taring Yaman sana, itu bagaimana? Pak Nur Hadi, banyak orang yang menggunjing Pak Kiai Nur tentang manusia pertama, bukan Nabi Adam. Mohon dijelaskan yang sesuai kitab nasab Pak Kiai. Nah, dimulai balik mana ini? Karena pertanyaan tidak boleh disepelekan. Harus kita hargai pertanyaan dari sederek-sederek semua. Karena pertanyaan belum tentu soalu ta'alumin. Yang penting bukan soalu ta'anutin, bukan, tapi soal intisyarin. Soal intisyarul ilmi, untuk istilahnya gelar menyebarkan ilmu pengetahuan. Pak Nur Hadi, nggak apa-apa karena belum tahu. Kalau sudah tahu lah ya akan tahu sendiri nantinya bahwa manusia pertama itu bukan Nabi Adam. Adam itu kan bahasa Arab sih. Min adimil ardi itu dari asal usul lapisan atas bumi. Adimil ardi, asal usul campuran ya, aduan dari hasil bumi. Akhirnya bahasa Arab ya Adama, Adam. Kalau bahasa India bukan Adam tapi Manu namanya. Perbedaan bahasa ini selalu ada. Manusia yang pertama di muka bumi ini siapa? Bukan Nabi Adam, kita. Kalau menurut ilmu nasab, kan pernah saya sampaikan dalam kitab An-Nafkah Al-Ambariyah Fi Ansati Khairil Bariyah, ini sudah dijelaskan. Jangan buka, kapan-kapan tak bagi ya. Tak bagi PDF-nya sama manuskripnya sekalian. Halaman 25 ada keterangan menurut Syekh Hisham Al-Kalabi dari ayahnya, dari Syekh Abi Soleh, dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, bahwa manusia dari Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi itu jarak waktunya 5.161 tahun. Dari Kanjeng Nabi ke sekarang ini anggaplah 1446 ya, 1500 tahunan lebih sedikit lah ya. Uang hijrah itu umur Rasulullah itu 51 ya. Rasulullah wafat 63 tahun ya, buatlah dibulatkan 1500 tahun. Berarti baru 6661 tahun. Halaman 25 Aslun Nasab kitab An-Nafkah Al-Ambariyah Fi Ansabi Khairil Bariyah Pak Nur Hadi. Ini jelas menyebutkan Nabi Adam sampai sekarang itu belum ada 7.000 tahun. Padahal orang-orang suku Austro-Melanesia yang ada di Papua, Papua Nugini, itu 50.000 tahun yang lalu sudah ada sejak seperti itu sampai sekarang. Ada yang nomaden, ada yang tidak berpakaian, ada yang matinya tidak dikubur. Itu bukan keturunan Nabi Adam kita. Suku Hazabel atau Haza yang ada di Tanzania, suku-suku yang ada di Afrika, suku-suku yang ada di Hopi, suku Hopi yang ada di daerah Meksiko,
di daerah Arizona, Amerika Serikat ya, itu 50 sampai 60 ribu tahun yang lalu. Dan Nabi Adam sebelum ada 10.000 tahun ya. Terus mereka itu manusia keturunan siapa? Manusia keturunan Nabi Adam yang lalu. Jadi Adam itu menurut Ibnu Arabi itu ada 100 generasi Adam. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi jangan ini ditarik ke ranah teori Darwin, enggak seperti itu. Teori evolusi Darwin enggak seperti itu. Tetap manusia. Nabi Adam itu memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Dilahirkan, bukan diciptakan. Dilahirkan di daerah Mesopotamia, di antara orang-orang Sumeria, antara Syria sampai Irak sana. Buktinya mana? Makamnya Habil ada di Damaskus, 34 km dari kota Damaskus. Makamnya Habil di sana, dibunuh oleh Qabil. Qabil memiliki kembaran Iklima, Habil memiliki kembaran Labuda. Gara-gara wanita, ya, perintahnya ayahnya alias Nabi Adam ini disuruh untuk kawin silang, ya. Qabil mendapat adiknya, kembarannya Habil, Habil mendapat kembarannya Qabil. Kalau bahasa kitab Alkitab milik orang-orang Nasrani yaitu Kain, bukan Qabil, Kain dan Habil, beda logat saja. Alkitab itu nggak mau gara-gara wanita, pembunuhan manusia pertama gara-gara wanita. Ya itulah sama seperti kasus yang menimpa Nabi Adam, sama. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Manusia sebelum Nabi Adam sudah banyak, tapi banyak juga yang di kiamat kubrokan. Di Nusantara ini 50.000 tahun yang lalu sudah banyak manusianya. Bahkan sampai 400.000 tahun yang lalu itu sudah ada manusia purba. Nah ini yang harus kita pahami bersama. Oleh sebab itu yang akhirnya dibunuhlah Qabil di daerah Damaskus. Damaskus itu berasal dari bahasa Arab damun syakikun, dam syakik, dam syik. Nah, dam syik akhirnya jadi Damaskus itu. Damun darah, syakikun saudara kandung laki-laki. Ya saudara kandungnya Qabil yang bernama Habil yang dibunuh, ya, dilimpe dari belakang itu gara-gara iri, dengki, korbannya diterima oleh Ilahi yang akhirnya dengan cara membunuhnya. Ya, dimakamkan di daerah pegunungan tinggi, ya, di daerah Damaskus 34 km itu. Makamnya ya perkiraan panjangnya 7 meter. Dan Nabi Adam Wakila kan tingginya 30 meter ya, Wakila ya. Tapi ini masih Wakila, masih jari ini gitu loh. Nah inilah bukti bahwa Nabi Adam itu berada di daerah Mesopotamia yang dekat dengan sungai Eufrat dan Tigris itu. Di sanalah Syam, Livan dan daerah Irak itu. Oke, pandu lagi begitu, oke. Jadi kitabnya sudah. Nanti dengan kita sambung lagi pada lain pertemuan. Pak Mahful Rodi. Pak Kiai, apakah yang dilakukan Gus Ikdam bertawasul kepada Fakih Muqaddam itu sampai? Tidak sampai, nyasar. konslet. Gus Ikdam belum tahu man huwa al-Fakih Muqaddam, wa ma huwa Fakih Muqaddam, nggak tahu dia. Gitu. Begitu juga kiai-kiai kampung, ya mohon maaf, di guru-guru ngaji, sebab apa jari kiai menghamba kepada Habibah Alawi, apa jari ijazah Habibah Alawi. Sampai sekarang Habibah Alawi ini masih mencari pengikut di mana-mana, sampai turun ke desa-desa. Jadi kalau kita mundur, kiai-kiai kampung lokal seperti kita ini mundur, mereka yang maju. Habib yang maju, kita akan kalah lagi. Oleh sebab itu kita tidak boleh kalah, tidak boleh menyerah. Rawe rantas, malang tuntas. Nggak ada kata-kata berhenti sebelum bebas, ya, merdeka masyarakat ini. Tetap jangan sampai mengedepankan kebencian, ya. Tetap niat bi'ad-dinun nasihah kepada mereka, gitu, nggak sampai konslet Pak Mahful, Bani Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai Bani Biru. Kita doakan semoga Alawi segera sadar, amin, matur suwun. Biasanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu diawali dengan cara yang ringan-ringan dulu. Jika masih tak sadar, buktikan selanjutnya, leres. Dulu zaman Nabi dan Rasul mengingatkan kaumnya itu dengan cara yang ringan-ringan dulu.
Sampai ada yang bertahun-tahun nih. Nabi Nuh itu dakwahnya berapa ratus tahun. Ya kurang berhasil, kurang sukses ya. Akhirnya pada waktu Nabi Saleh, Nabi Hud ya, dan nabi-nabi yang lain itu rata-rata sama. Apalagi Nabi Musa ketika menyadarkan Fir'aun itu ya, berkali-kali sudah diperlihatkan mukjizat ya, yang begitu hebat, tapi tetap nggak bisa diterima oleh Fir'aun wa muhibbinnya. Nah ini di Indonesia harusnya kiai-kiai kita itu sadar semuanya. Sudah diingatkan sejak awal, ada yang meninggal dunia, su'ul khotimah kalau menurut saya. Semoga saja tidak, dan ada yang jelas ya tersesat tapi masih keras hatinya, sulit untuk mendapatkan jalur hidayahnya. Ini kan jelas peringatan dari Allah Ta'ala. Apalagi ada peringatan-peringatan yang ada di depan mata dapat kita lihat bersama seperti itu. Di Tulungagung juga, dengan nanti lihat setelah live ini di channelnya Habib Syekh bin Abdul Qadir gitu, ada nanti tampil di situ live langsung dari Tulungagung. Jadi lihat berapa yang hadir. Di Pati, di Nduan sudah terlaksana, di Winong juga sepi, nggak ada yang menghadirinya, cuma sedikit saja. Ya, ini kan termasuk peringatan lah, peringatan bagi kita semua agar para panitia juga berpikir ulang, gitu. Sia-sia mengeluarkan 250 juta, tidak ada yang menghadirinya. Kan mubazir uang segitunya, gitu loh. Terus matur suwun Pak Banyu Biru, Pak Yai Banyu Biru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kami buat Pak Banyu Biru sekeluarga. Buktikan selanjutnya. Nanti kita tinggal tunggu saja. Begitu juga hidayah darinya, diterimanya juga sedikit demi sedikit Pak Yai. Ini harus telaten memang. Kita berdakwah pun tidak boleh ingin mengharap langsung besar hasilnya. Harus ya itu tadi, harus telaten. Sabar, alon-alon, waton kelakon. Karena dakwah itu tidak pemaksaan ya, menunggu kesadaran sambil berdoa kepada Allah, berusaha menyampaikan seperti ini, terus malamnya berdoa, ya Allah, sadarkanlah, wahai ya Allah, sadarkanlah saudara-saudari kami yang masih menjadi muhibbin tapi Pak Alawi, karena ini nanti akan merongrong negeri ini. Kita akan berkiblat ke Tarim Hadromi sana, dan kita akan menjadi bangsa-bangsa yang bermental budak, jongos, herder, dan inlander. Matur suwun Pak Yai Banyu Biru. Pak Jai, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu menceritakan alam dimensi 3 sampai 7 itu apa sahih Pak Yai? Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar tersebut Pak Jai ada keterangan tersebut. Cuma harus diupdate sesuai dengan pemahaman terkini. Sebenarnya ada alam dimensi 3 sampai dimensi 9. Kalau dimensi 9 itu bahkan sekarangnya ditemukan kembali alam dimensi di atas 10 itu ada lagi sekarang. Ternyata alam ini mengembang gitu. Ada tingkatan-tingkatan. Di alam jin itu juga bertingkat-tingkat. Tidak hanya dimensi 4 itu loh. Jin itu alamnya juga bertingkat-tingkat, sama seperti ketika bumi ini dikuasai oleh satelit-satelit yang mengelilinginya. Lalu satelit ini bekerja sama dengan server-server yang nancep yang ada di permukaan bumi kita. Seliweran gelombangnya, jalurnya. YouTube ini aja ada berapa juta YouTuber ada. Jadi jalur live-nya malam hari ini yang live itu berapa? Ya sama seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan dimensional. Langit secara dimensional, bukan langit secara faktual sama dunia. Kalau langit secara faktual ya atmosfer itu, ozonosfer, ya atmosfer, ya litosfer, kromosfer, ya eksosfer, nah itu dan sebagainya sampai 7 lapis uap ya, atau sejenis atmosfer itu atmosfer uap yang mengelilingi ada jarak antara 100 sampai 50 km. Kalau dari permukaan laut itu 1 sampai 12 meter ozonosfer, atmosfer, sampai litosfer, mesosfer, dan eksosfer yang paling tinggi sampai antara 500 km dari planet bumi kita. Nah, dulu belum bisa menerangkan seperti ilmiah yang kita pahami saat ini Pak J. Jadi pahamnya dimensi 3 sampai 7 itu aja. Tapi lebih sebenarnya sampai dimensi 9 dan lebih bahkan Pak J. Cara mendeteksinya gampang. Dimensi-dimensi itu ya kita belajar ilmu fisika kuantum gitu loh. Tidak hanya kimia tapi fisika kuantum. Insya Allah nanti ketemu. Leres Pak J. 9 bukan 7. Tapi kalau di Daqaiqul Akhbar masih 7 karena sab'a samawat, 7 langit gitu. Toko Suryo, Kiai Nur belum selesai. Di antara
antara Allah tunjuk di mata umat ambruknya tempat sholawat gagal Gus Idam dan Muhibin yang lain biar sadar balik ke ajaran yang benar nggih Pak Toko Suryo nggih semoga saja salah tawasulnya salah kaprah nggih salah tujuan yang disebut itu salah nggih Pak salah Pak Kaila Tabina akibat bertawasul kepada Ubidillah yang fiktif dan Fakih Mukodam yang kufur alam jadi murka nggih ini bisa disambungkan ke situ nggih Pak Kaila Tabina cuma saya sering menyampaikan saya ini selalu berpegang teguh pada kajian ilmiah saja. Ini nggak ilmiah kalau seperti itu. Ini ya cocok logi. Cocok logi. Gitu. Tapi semoga saja tetap ada manfaatnya sebagai ibroh dan hikmah. Gitu. Pak Kang Sodikin, dunia ini penuh dengan senda guru dan permainan yang bisa membahagiakan dan menyengsarakan sampai ke bawah ke akhirat. Kita jangan sampai salah dalam permainan hidup di dunia ini walaupun kelihatannya titik-titik. Gitu. Kang Sodikin. Wa'lamu annamal hayatud dunya laibun. Gitu. Sebenarnya kehidupan dunia itu permainan walahun ya dan sejenis waktu yang tersia-sia percuma permainan hidup sama seperti dunia ini panggung sandiwara ya permainan ada kalanya ada yang berperan antagonis ada yang berperan gembira ada yang pas jadi orang kaya, kadang jadi orang miskin, ya itulah peran. Ya, tapi ada batas waktunya Kang Sodikin. Rumah yang kita bangun susah payah akan kita tinggalkan. Ganti yang menikmati anak kita, menantu kita, cucu kita. Kita menikmati hidup ini paling berapa tahun, ya kan? Kita ini ada kontrakannya kok ya, tidak lama, tidak sampai 100 tahun. Hidup ini penuh dengan sandiwara, drama kehidupan. Kita harus berhati-hati dalam menyikapinya, ya. Permainan hidup di dunia, ya. Permainan ini, permainan. Jadi semua berfungsi sesuai dengan profesinya. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap Allah juga yang menentukannya. Sebagai pengisi, saling melayani, wakil dari malaikat-malaikatnya yang ada di dunia manusia kita. Nih, Pak Kang Sodikin. Bisa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang kapan dengan perjuangan, yang kontra dengan perjuangan Kiai Imad CS telah mendapat peringatan-peringatan dari Allah. Terus Bu Senjita Waalaikumsalam. Mudah-mudahan para pejuang yang sejalan dengan perjuangan Kiai Imad dan Kiai Nuriyah selalu dibimbing Allah. Matur suwun, amin, matur suwun, amin. Semoga begitu Bu Senjita dari Pamekasan Madura. Kita bisa berusaha Bu Senjita, tapi tetap berdoa, doa dan usaha tetap kami lakukan selamanya, selama kami masih ada, selama jenengan masih ada, sama-sama ayo bergandengan tangan bersama menyadarkan saudara-saudara kita. Dewi Mahmiyah Ramadhani 9 Solo 3 hadir Kiai, Solo 3 Raden Nuriyah lah sama-sama Mas atau Dik, Bu Dewi leres gawe Den Gus Tuba Gus Ndagel. Gus Ikdam harusnya kembali mendatangkan kiai-kiai sepuh saja. Aman dengan Ikdam. Jangan langsung terjun jenengan sebagai kayak orang tua, umur jenengan belum cukup. Nanti wala-wala zaman roda berputar Anda akan tertelungkup. Hadirkan kiai-kiai sepuh, jangan habib. Kiai-kiai sepuh pribumi mulai dari Blitar, Lumajang, Malang, Tulungagung, Banyuwangi dan sekitarnya sampai meluas. Kiai Tuan Guru Tengku ya, Buya di seluruh Indonesia datangkan secara bergantian, jenengan aman. Jenengan jadi backing vokalnya saja, aman jenengan. Tapi kalau jenengan langsung jadi sultan tidak aman. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Channel Ngaji Efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponpes-ponpes yang netral, yang pro Alawi mirip bupati atau praja di tahun 45 sampai 49, mereka bimbang ikut Belanda atau Republik Indonesia. Mau mengibarkan bendera merah putih aja nggak berani. Ini harus Pak Channel Ngaji Efisien. Dulu itu masih banyak yang ragu-ragu mau bergabung dengan Indonesia yang baru berdiri. Sehingga Pak Karno pada waktu itu butuh pemberani. Wong-wong pemberani dari Jawa yang akhirnya dituduh sebagai sosialis PKI yang menundukkan raja-raja, kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan yang ada di Sumatera Timur, yang ada di Riau kalau sekarang, yang ada di Palembang, Sumatera Selatan kalau sekarang, dulu belum ada pembagian-pembagian provinsi seperti itu, yang ada di Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat sampai Aceh. Itu dibutuhkan oleh Pak Karno orang-orang pemberani sosialis, tapi waktu itu kebablasan gitu loh, yang akhirnya malah justru
para budayawan banyak yang terbunuh, keluarga-keluarga sultan banyak yang dibunuh. Ya, ini revolusi pada waktu itu memang, sehingga dimanfaatkan oleh Musso dan kawan-kawannya, Nyoto dan lain-lain itu. Akhirnya Indonesia yang masih bayi baru lahir lemah itu digunakan ya untuk mendirikan satu negara yang berhaluan sosialis komunis itu. Begitu nggih. Pak Asusan derek ngaos bareng Gus Ihya semoga mukipin Askenazi cepat sadar sami-sami matur suwun Pak Asusan. Lebih merkasana hadiah petaka awal buat Ikdam dan gerombolan Balawi lainnya. Ini lihat episode selanjutnya. Mau tobat apa akan makin menjadi-jadi itu kebejatan mereka. Nggih. Ibu merkasana semoga semuanya bisa diperbaiki. Nggih. Gus Ikdam juga bisa memperbaiki diri, Gus Miftah juga bisa memperbaiki diri, sama-sama. Saya pun juga begitu, harus mau memperbaiki diri. Nasihat baik dari panjenengan saya terima. Nggak ada ruginya menerima nasihat dari saudara. Termasuk diantaranya, saya sudah menasihati Gus Ikdam, jangan maju sendiri. Kamu tangani sendiri, umurmu belum cukup, belum matang. Kamu baru 30 tahun. Jangan macak tuwek loh, nek sadurunge tuwek, gak kuat ragamu. Jiwamu ora kuat, ya. Mohon maaf, ini nasihat, tolong sampaikan seluruh pengikut ngaji Sabilul Taubah, sampaikan kepada Gus Ikdam, jangan jonggrok awak diri, gitu, ya, itu. Apalagi menghamba kepada Habib Ba'alawi. Pak Pamungkas Pratama, Guru Gembul akan ke Surabaya untuk mendirikan organisasi konten kreator. Apakah Pak Kiai akan mengundangnya untuk live di acaranya Pak Kiai? Coba saya komunikasi dengan beliau dulu, Pak Pamungkas Pramana. Guru Gembul ini termasuk seorang pemikir ya, yang visioner. Ada yang menuduh pikiran PKI lah. Ustadz Nurudin itu sendiri yang terbelakang. Lulusan Timur Tengah kitabnya akeh tapi nggak berbukti, nol. Teori tok, prakteknya nol. Guru Gembul, walaupun kitab referensinya tidak banyak, tapi beliau sebagai pembelajar terus. Beliau Dek Ja'far Rohadi alias Guru Gembul ini orang yang haus ilmu, pengetahuan, informasi. Orang cerdas itu bukan orang yang memiliki banyak referensi kitab, data, atau bekal ilmu sebelumnya, enggak, tapi orang yang terus berusaha untuk mencari ilmu-ilmu yang ada, yang terbaru lagi. Ya sama seperti itu, saya sebenarnya orang bodoh kayak ini. Cuma kepengen iso gitu aja. Jadi tergantung kesempatan. Walaupun dulu itu orang bergerak alim alama, tapi menghadapi era setelah corona ini, kebangkitan ini nggak mau adaptasi, nggak mau update informasi, ya ketinggalan, tergilas oleh zaman. Wong ilmu itu terus berkembang. Nah, Dek Ja'far Rohadi, Guru Gembul ini termasuk salah satu aset bangsa ini. Saya mendukung beliau. Ketika nanti ada dialog, misalkan diskusi dengan saya masalah tentang ya seperti Nabi Adam bukan manusia pertama, ya termasuk bagaimana menata bangsa, bagaimana bangsa ini menjadi jaya, tidak mudah diadu domba, merdeka di negerinya sendiri, tidak mau dikasta-kasta, ayo maju bergandengan tangan bersama, podo pintere, podo cerdasnya, podo suksesnya, piye caranya, ayo. Nah ini cocok insya Allah nanti, coba kami punya kontaknya, Pak Pamungkas Pramana nanti. Pak Gavin, assalamualaikum dari Nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gavin, gara-gara tawasulnya salah, panggilnya semboyongan, gara-gara palsu nasabnya, Mbak Lawi Rungkat, baik. Buni demon sepini-pini. Nggih, matur suwun Pak Gavin, nggih, semoga saja nggih sebagai peringatan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yai Bani Biru nggih. Pak Ulin Nuha, Fakih Mukodam menika bukan wali atau kiai tapi dukun Yaman. Kalau di Jawa itu seperti apa ya? LG. Dukun kok LG apa nggih? LBY. Mohon maaf nggih Pak. L tambah bintang Y. Dukun kok dipuja-puja. Daripada tawasul ke Fakih Mukodam, mending saya tawasul ke jenengan yang jelas-jelas pejuang ikhlas. Jangan tawasul ke saya. Jangan tawasul ke malah justru kirim doa kepada leluhur panjenengan Pak Ulin Nuha. Misalkan ilaruhi mbah panjenengan, jika abah atau bunda panjenengan sudah meninggal, ya kirimi doa lah. Doa beliau didengar di alam dimensi 5 sebagai bukti daripada awalatin sholihin yad'ulah, sampai pasti. Itu pasti jelas. Jadi kalau kirim Fatihah doa ihda'ut sawab ya itu yang pasti ya orang tua. Mbah buyut kita kalau ingat sampai 7 turunan ke atas, sampai 9 turunan ke Gedebok, Bosok, Tarangan, Bubrah, Kebu Sekandang, bagus malah gitu.
Bagus itu. Kok malah al-faqih ilmu qodam? Gak sampai. Al-faqih ilmu qodam itu pernah mengaku Allah, saya ada Allah. Jika diikuti bagaimana nih? Pak Mas Dade, Bu Mas Dade, assalamualaikum waalaikumsalam. Ini jelas peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada muhibbin yang masih taklid buta kepada Pak Alawi, yang sudah terang benderang menyesatkan umat agar kembali ke jalan benar. Nih, lurus Bu Mas Dade, tergantung sudut pandang siapa. Bagi orang yang hatinya keras, diingatkan oleh apapun sebagai pelajaran, baik musibah, malapetaka, apapun dianggap sebagai kan kebetulan saja. Kebetulan saja, jangan disangkut pautkan dengan masalah Gus Ikdam gagal di Blora, tahun depan lah ya bisa. Apa jari ini bupati ini kan. Nah ini tergantung lembut atau kerasnya hati seseorang deh, Pak Ibu Mas Dadi. Tergantung. Ya sama seperti ketika dulu umat-umatnya Nabi ya banyak yang mengingkari dakwahnya, bahkan ya para wali-wali juga yang ada di Nusantara ini gara-gara ya kembali kepada itu kan ya sudah biasa. Bahkan ketika orang Arab diceritani kamu nanti akan hidup lagi setelah mati, ada yang namanya akhirat, nggak percaya. Orang Arab itu nggak percaya adanya akhirat. Akhirnya datanglah Rasulullah SAW membawa risalah bahwa setelah mati itu akan ada kehidupan lagi gitu loh. Itu namanya akhirat, kehidupan setelah kematian. Pak Muhammad Abdul Malik lanjutkan. Terima kasih Pak Muhammad Abdul Malik. Ibu ini bawanti. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ngaos. Kalau fakih muqaddam fiktif, apakah doanya ijabah Pak Kiai? Yang jelas kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah suruh wal istifadhah. Ibu ini bawanti. Lebih baik wali-wali yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi jangan kita kan kalau Nahdiyah kan ikut Jamiah Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah kan ya Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Syadwariyah, Rifaiyah. Ini yang kadang saya masih mencari data yang valid bahwa karomahnya Imam Ahmad Ar-Rifai yang tangannya keluar, tangannya Kanjeng Nabi nyalami, itu sebenarnya itu bukan asli karya beliau. Imam Ahmad Ar-Rifai itu mazhab Hambali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mazhab Hambali. Lah, kok ada sufi-sufi baru yang mengarang kitab cerita karomat disandarkan kepada beliaunya? Ini saya teliti, nggak pas, nggak bener. Bu ini Bawanti, nggak bener ternyata. Walaupun di dalam kitab Karomatul Aulia, Jami' Karomatul Aulia itu nggak nyebutkan, tapi yang Karomatul Aulia ala Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menyebutkan, bahkan di dalam Al-Mausu'ah karya Said Fathi Abdul Qadir menyebutkan. Saya teliti lagi ternyata nggak ada sumber yang valid bisa diterima. Karena riwayatnya berbeda-beda. Yang menyaksikan ketika tangan Rasulullah keluar dari makamnya itu ada yang mengatakan 100.000, 1 juta, 90.000, 12.000, berbeda-beda. Oh, berarti ini tidak bisa dijadikan pegangan. Itu bukan berasal langsung dari Imam Ahmad Ar-Rifai, tapi berasal dari seorang sufi yang mungkin dekat dengan beliaunya. Ya inilah kadang-kadang kita harus berhati-hati. Biasanya klaim-klaim sebiak ini dilakukan oleh kaum-kaum sufi termasuk Ba'alawi. Ya seperti itu, termasuk Al-Faqih Al-Muqaddam ini. Al-Faqih Al-Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menurut Ba'alawi lebih unggul Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Karena ya, mungkin gara-gara sakit hati yang memberi masukan kepada Sultan Saladin ya untuk menjatuhkan dinasti Ubaid Al-Mahdi Al-Habib yang ada di Afrika, di Mesir ya, Afrika Utara, dinasti Fatimiyah ya, itu atas inisiatif masukan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu kelompok Ba'alawi ini mencoba menyaingi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal antara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Al-Faqih Al-Muqaddam itu tidak muasir, tidak hidup sezaman, beda masanya. Nggih, kakek sidik ini. Fatal Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Kiai. Amin. Tersuwun. Mohon informasi, adakah kaitan Bani Muhdor yang membenci Rasulullah SAW dengan klan Muhdor Ba'alawi? Ya. Kalau dilihat dari karakteristiknya ada hubungannya, nggih, Pak Fuad Al-Jihad. Ada hubungannya. Tetapi yang Muhdor Ba'alawi ini kalau dirunut tidak sampai Muhdor yang memusuhi Kanjeng Nabi. Tapi kemungkinan Al-Muhdor karena ini Umar Al-Muhdor. Umar Al-Muhdor ini termasuk 3 orang yang jika dipanggil namanya dijadikan sebagai wasilah sebutan maka langsung diqadha'il hajah ya, siapapun juga. Umar Al-Muhdor, Ali Shogibud Darab, dan Alwi Al-Ghuyur. Kalau menyebutkan nama ini
Ya Umar Mundur, ya Ali Sohibud Darab, ya Alwi Al-Guyur, aghithuni biiznillah, aghithuni biiznillah. Itu langsung disejabai. Jin teko sapa? Mungkin jin-jin ini teko. Jin-jin ini teko. Sama seperti ketika Rotib Al-Haddad dibaca, kitab Risalah Mu'awanah dibaca, kitab Nasihatul Diniyah dibaca, itu Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu datang atau ada di sampingnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini sama seperti yang disampaikan oleh Habib yang ada di Gubah Ngampel. Ya, ini didampingi Kanjeng Nabi di mana-mana. Nutuban ya Kanjeng Nabi, no Ngampel ya Kanjeng Nabi di sampingnya itu. Begitu Fathul Jihad ada kecocokan karakteristiknya. Sebenarnya Mbak Alawi itu ingin meruntuhkan ajaran Kanjeng Nabi, tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang halus, sama seperti kelakuannya Bani Muhdor, Bani Nadir, orang Bani Muhdor, ya orang-orang yang membenci Rasulullah. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan bagi Indonesia, dan negara dan keluarga besarnya serta amat suwun, amin Pak Joko Nur dari Tangerang. Indonesia Men berharap sangat Pak Prabowo turun tangan dalam masalah nasab palsu Habib ini yang utama, karena mereka sudah nyata membelokkan sejarah bangsa, para pejuang dan pahlawan nasional, makam palsu, dawiran, kurufat dan lain-lain. Kalau saya presidennya akan tegas seperti itu, Pak Indonesian Men. Karena apa? Ini akan menjadi beban berat bagi generasi bangsa yang akan datang jika kita tidak bergerak sejak sekarang. Oleh sebab ini tanggung jawab ya para penyelenggara negara kita. Oleh itu kita kasih masukan kepada Bapak Presiden melalui staf-stafnya, nanti insya Allah segera malah MUI sekarang itu membahas masalah kotang, MUI membahas masalah BRA, masalah kotang, membahas sikap produktif itu apa ya? Sekelas Majelis Ulama Indonesia bahas masalah kotang, apa enggak? Alah. Yang bahas masalah nasab, ini kan diri kita, tapi jaluk awake dhewe tak kasih bahannya, gitu loh. Kalau nggak punya datanya, undang-undang kami, ayo diskusi bersama, gitu loh. Bahas masalah kotang, beda, memalukan. Ya mungkin kurang sogoan. Pak Abdul Jalil yang mimpin tahlil Muhyiddin Akut sudah tahu atau sengaja tahlil dari dulu tak lepas dari amalia NU. Bahkan kemarin saya amati live-nya tidak kirim Fatihah Jumatan Aulia Wali Songo ataupun Muassis NU. Kalau sudah Muhyiddin itu jarang ingat Wali Songo. Wali Songo itu kalau bisa ditiadakan. Makam yang ada di Zambal Tarim itu sebenarnya ada makam-makam sahabat. Sahabat Nabi yang diutus pada waktu itu meninggal dunia di daerah Hadramaut Yaman, terus dimakamkan di situ. Tetapi yang terkenal justru ada 10.000 makam aulia yang ada di Tarim itu dari kalangan Ba'alawi, bukan dari kalangan sahabat, nggak ada. Sahabat Nabi itu mau digeser kedudukannya oleh Habaib Ba'alawi. Lebih hebatan Habaib Ba'alawi. Kalau nggak percaya begini, coba jenengan titeni ceramahnya Habib Ba'alawi. Pernahkah menyanjung-nyanjung Sayyidatina Aisyah, istri Nabi, padahal beliau adalah perawi hadis yang cukup banyak, ya, yang meriwayatkan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq, atau menceritakan tentang kebaikan sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar? Jarang. Pasti Ali, Husain, pasti itu. Ini cara ciri-cirinya, cara mengetahui ciri-ciri mereka itu. Begitu juga cerita tentang Wali Songo. Paling ya digiring ke kepentingannya. Ya itu, jadi intinya Wali Songo itu di bawah mereka. Ya itu, bahkan dibelokkan sejarahnya Wali Songo itu orang Tarim. Ya ini berbahaya. Berbahaya. Mereka itu benalu yang nempel ke pohon, yang ditempel itu pasti akan mati. Bani Jadid, Bani Basri musnah, tidak berketurunan lagi, lalu ditempeli. Kalau sudah musnah, siapa yang bisa diklarifikasi, minta klarifikasi? Kan nggak bisa. Ya itu sudah kebiasaan. Misalkan yang mengarang kitab Nasihatul Diniyah, Risalatul Mu'awanah, itu bukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi disandarkan kepada beliau. Beliau sudah meninggal dunia, ya masa bisa diminta klarifikasinya? Nggak bisa. Sama seperti Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari saja mengisbat Habib Alawi. Mana buktinya? Kalau di dalam kitab Muqaddimah ini Qanun Asasi itu hanya menyebutkan saja.
menyebutkan itu belum tentu atau tidak dikatakan mengisbat. Sama seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab asli, kitab nasabnya itu tidak mengisbat. Saya memiliki kitabnya. Itu nggih, Pak Abdul Jalil. Nggih. Berikutnya, Pak Budi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu hadir ke Indonesia di negara dari Lumajang. Nggih, waalaikumsalam. Nggih, Pak Budi Susilo dari Lumajang, yang hati-hati di Lumajang. Nggih, Pak Budi Susilo banyak bencana, longsor, banjir bandang. Nggih, Pak Solihin Maulana. Assalamualaikum Kiai, nanya, Kiai, posisi letak jamak takdim, jamak takhir, mohon pencerahannya Kiai. Matur suwun, semoga Kiai sehat selalu, lancar-lancar rezekinya, amin. Matur suwun nggih. Jamak takdim, jamak takhir. Salat yang bisa dijamak itu adalah salat yang sebangsa 3 dan 4 rakaat saja, yang 2 rakaat subuh tidak bisa dijamak. Jamak takdim itu melakukan sholat 2, tapi dilakukan di waktu yang awal, yang pertama. Misalkan duhur asar, duhur asar dilakukan pada waktu duhur, ini namanya jamak takdim. Duhur asar dilakukan pada waktu sholat asar, berarti jamak takhir. Maghrib isya dilakukan pada waktu sholat maghrib, berarti jamak takdim. Dilakukan waktu sholat isya, berarti jamak takhir. Nah, syaratnya jamak takhir, nah diantaranya termasuk masafatul qasri, atau ada hujan deras banjir bandang yang sulit untuk berkumpul bagi orang yang terbiasa jamaah di masjid gitu. Dan bahkan menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ya walaupun tidak dalam kondisi darurat atau musafir atau sakit, jamak sholat yang 4 ini ya, zuhur, asar, maghrib, isya, ini boleh-boleh saja. Tapi jangan terus-terusan. Ini ada kitabnya, inilah sholatnya orang Syiah kan gitu. 5 waktu dilakukan pada 3 waktu. Untuk meringankan, gitu loh. Untuk meringankan. Ada yang seperti itu. Jadi kalau di Jombang kemarin ada gegeran masalah sholat sehari semalam itu cuma 3 waktu. Nah, ya jangan disalahkan. Mohon maaf, nanti kita bahas lagi. Nanti, oh ini berarti sesat, jangan begitu. Belajar lagi, wong ada dasarnya kok. Ya. Di Iran itu ya sering melakukan itu. Di fikih Ja'fari itu juga melakukan seperti itu. Tidak semuanya. Itu tidak semuanya. Karena jarak waktu yang terlalu dekat itu untuk meringankan beban umat Islam, akhirnya pilihlah mana yang waidat maknantum ya fa'aqimus sholah. Ketika kamu sudah tenang waktumu, ya maka lakukan sholat di waktu yang kamu merasa tenang itu. Misalkan maghrib isya, ketika kita menjadi musafir ya, jamak terserah di akhir atau di awal terserah. Jadi antara jamak takhir dengan jamak takdim itu, takhir itu mengakhirkan, takdim mendahulukan. Bedanya nanti jika masafatul qasri 90 km perjalanan ya, itu bisa jamak takdim atau takhir dengan dikosor. 2 rakaat salam, kecuali yang sholat maghrib tidak bisa dikosor, karena yang boleh dikosor itu hanya yang sebangsa 4 rakaat menjadi 2 rakaat salam. Ini namanya rukhsah, keringanan. Oleh sebab itu Islam itu selalu ada solusinya. Islam itu bukan agama buntu baku, itu tidak, tapi ada solusi selalu nih. Cuma jangan menganggap remeh atau disepelekan, itu aja. Cuma ada solusinya nih. Bu Zero, assalamualaikum Kiai. Nanti Pak Solihin Maulana kita bahas lagi dalam kaidah fikih, ngaji fikih bersama nih. Pak Zero, assalamualaikum Kiai. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Terus lucunya, tokoh fiktif kok ditawasulin. Kenapa nggak sekalian tawasul ke Superman gitu? Nggih Pak Zero, lurus panjenengan. Nggih. Ila hadratir ruhi Megaloman radhiyallahu anhu. Wa ila hadratir ruhi Asy-Syaikh Superman radhiyallahu anhu. Wa ila ruhi Asy-Syaikh Ultraman karamallahu wajhahu. Wa ila hadratir ruhi Asy-Syaikh apa ya? Apa sih men lagi? Spiderman, Iron Man, rahimahullah ta'ala, lahumul fatihah. Ya sama seperti itu, ya gak sampai, wong fiktif kok. Fiktif. Kalau toh ada makamnya di Zambal itu bukan berarti makam asli Al-Faqihil Muqaddam. Di dalam 5 kitab, mulai dari abad 5, 6, 7, 8, 9, 10, kitab internal ulama besar yang ada di Yaman itu tidak ada nama-nama Al-Faqihil Muqaddam, Muhammad Shahid Mirbad, Ali Kholi Kisan, itu tidak ada. Yang ada itu nama-nama Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Ali bin Muhammad, Muhammad bin Ali gitu bolak-balik. Tapi ya gelar-gelar misalkan Maulad Dawilah, Asakov, Asakron, Al-Murdor, terus Al-Atos dan lain sebagainya itu nggak ada. Nggak ada. Kitab karya Ibnu Samurah Tabaqat Fuqaha'il Yaman, kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk karya Al-Janadi, kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sa'adatil Yaman karya Abdurrahman Al-Hadal, kitab
Tobaqatul Khawas al-Sidqi wal Ikhlas, terus kita Tobaqat Sulahail Yaman karya Al-Barihi, Tobaqatul Khawas karya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asyirji Az-Zabidi, nggak ada. Nggak ada Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Wari Az-Zahid Sahibul Karamah wal Fadilah Al-Musnid Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Mujtahid Mutlaq, nggak ada. Palsu dibesar-besarkan terus. Akibat 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Yai, sekelompok orang menemukan makam-makam tua tanpa identitas, lalu mereka melakukan meditasi, lalu didapatkan nama-nama. Apa ada kemungkinan kebenaran nama-nama itu? Tidak ilmiah itu. Bu Akibat 2024. Nggak ilmiah, itu namanya Bil Kasfi wal Qoro ini. Sama seperti makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang ada di Husayyisah, Sayun Yaman itu, Hadramaut Yaman itu. Itu berdasarkan Mukasyafah dan Qorinah saja. Itu bukan makam. Jadi itu makam palsu. Begitu juga yang ada di Zambal itu juga tidak semuanya asli. Ada yang asli dan ada yang tidak asli. Jadi kita harus berhati-hati nggih. Bu Akibat 2024 ketika bertemu dengan orang-orang yang mengaku ahli kasyaf, ahli ronsen makam, terus akhirnya menentukan makam ini belum tentu benar. Kalau meragukan dan tidak ilmiah, tinggalkan, tidak usah dijadikan sebagai pegangan. Karena apa? Nanti kalau dipercaya malah akan semakin mantap dia dalam berkhurafat gitu. Begitu Bu Akibat. Berikutnya Pak Ahmad Ghufrani, siapapun yang menginginkan siang padahal Allah menentukan malam, sama halnya sudah terang Habib bukan duriah Rasul. Kok ada yang mempercayai setelah terang ilmunya berarti melawan Tuhan? Nggih. Sama dengan melawan Tuhan dengan berbagai macam dalih yang mereka anggap sebagai sebuah pembenaran, nggih. Jadi kita tetap harus tidak boleh berhenti dalam menyadarkan. Terus akan kita lakukan untuk menyampaikan nasihatan seperti ini. Matur suwun. Mang Ucup, kepada para calon pemimpin bangsa ini, saya harap jangan lagi memakai suara-suara dari kelompok Habib atau Ba'alawi ibarat duri dalam daging satu batang pohon penuh benalu. Ingat, berbahaya. Matur suwun Mang Ucup. Ini saya ada informasi, saya dihubungi kawan-kawan yang ada di Mataram Lombok sana. Ada Habib dari Jakarta menipu umroh yang nanti ziarah bertemu Rasulullah, katanya akan ditemui Rasulullah dalam mimpi itu. Ada miliaran uang yang dibawa lari. Baru dihubungi tadi sore itu. Tapi saya nggak mau mengungkap ke publik. Umroh di Lombok, Nusa Tenggara Barat sana. Umat Islam banyak yang ditipu. Penyelenggara adalah Habib dari marga, saya nggak menyebutkan. Saya punya datanya. Jadi inilah dana yang dari hasil penipuan itu untuk menipu kita lagi nantinya. Modal dari penipuan dibuat untuk menipu dan menjajah kita secara spiritual. Sebab itu kita harus kritis. Misalkan umroh ke Tarim nggak usah. Umroh yang lebih lama kok malah di Tarimnya, karena di sana ada waliullah 10.000 aulia. Wali songo itu berasal dari sana. Semua tergantung gayetnya itu loh, yang gara-gara mungkin dari training. Wong sana itu nggak ada yang percaya. Makanya Nabi Hud itu nggak ada yang percaya. Makamnya di Zambal Tarim itu nggak ada yang percaya orang asli sana itu. Yang Indonesia saja ini loh, sama Malaysia sudah banyak yang sadar. Indonesia, imigran surga, Ploso yang keramat itu dari keluarga Gusmi yang lain. Kalau Lirboyo yang dari garis keturunan Kiai Marzuki Dahlan, Rai Syekh Ihsan Jambas tegur saya kalau keliru, Pak imigran surga. Matur suwun, bareng-bareng mengingatkan kawan-kawan yai-yai yang gus-gus yang ada di Ploso, Mojo, Kediri, dan yang ada di Lirboyo, Kediri, karena mereka memiliki santri putra-putri yang sangat banyak jumlahnya. Kalau penolanya sesat, maka santrinya ikut sesat. Santrinya pada waktu dijak sholawat Lirboyo, sholawat bersama Lirboyo, Madad ya Maulana ya Husain, madat. Madat ini bahasa Jawa itu justru nyabu, candu. Sampai akhirnya kecanduan madat. Bukan madat, tapi madat pertolongan. Ya Husain, tolong aku ya Husain. Madad ya Maulana ya Husain. Santri-santri putri itu ikut-ikut. Santri putra, wah asik. Gak ngerti arti ini. Padahal di Lirboyo, di Ploso, semua sudah dikasih pelajaran bahasa Arab. Tapi nggak waspada. Ini kan tergantung kiainya, pengasuhnya. Ini di
calling sama Omah Cemani. Cuma manusia hati iblis yang tidak punya hati. Ketika baginda suci Rasulullah nasabnya, hatinya tidak bergerak membela Rasulullah. Kita ini membela nasab suci Rasulullah SAW, jangan sampai dikotori, jangan sampai ditempeli oleh benalu-benalu yang akan menghabisi pohon suci Ahlul Bait Nabi. Sama seperti yang sering saya sampaikan, Kanjeng Nabi saja sudah meninggal dunia itu bisa memproduksi hadis ala Ba'alawi, hadis kopi, hadis tasbih, dan hadis duduk dekat wali. Jadi ini Kanjeng Nabi sendiri. Kanjeng Nabi seumur hidup itu rumah satu nggak pernah minum kopi. Kok iso Kanjeng Nabi ngendika, kok wah, sopo minum kopi, ada bekas kopi di mulutnya akan diistighfari oleh para malaikat. Nah, jangan orang diblas. Jadi Habib Alawi itu mau merusak ajaran Kanjeng Nabi dengan cara dombleng seperti benalu yang akan membunuh pohon utamanya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati pada acara ngaji bersama malam hari ini. Closing statementnya adalah tawasulnya mereka para kiai guru ngaji yang ada di Blora kepada tokoh-tokoh Ba'alawi leluhurnya itu tidak layak dilakukan pada acara kirim doa kepada leluhur desa wali Korea yang ada di sana. Harusnya jangan lupa Wali Songo sampai menurun ke Haryo Penangsang nggak apa-apa walaupun pro kontra. Keraton Aryo Penangsang, walaupun filmnya itu Aryo Penangsang itu orang yang jahat nih, tapi belum tentu, tergantung siapa yang skenarionya. Aryo Penangsang itu membunuh lawan-lawan politiknya itu ya gara-gara Mbah Sunan Prawoto sendiri itu yang mengakui dulu yang membunuh ayahnya Pangeran Sekar itu ya suruhannya Mbah Bagus Mukmin. Jadi akhirnya ya situlah politik hubud dunia ra'su kulli khotiatin. Cinta dunia, harta, tahta, dan wanita itu adalah muara atas semua kemaksiatan yang ada. Keburukan, kejelekan, ya, dosa-dosa. Itulah hubud dunia, ra'su kulli khotiatin. Tetapi Aryo Penangsang ini juga seorang wali, karena muridnya Mbah Sunan Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Sunan Kudus lahirnya di Blora. Sunan Ngudung juga asli Blora. Termasuk Mbah Raden Aryo Penangsang ini juga muridnya Mbah Sunan Kalijaga. Ya sama saja. Ini sama dengan politik gitu loh. Ya. Sebab itu Blora kirim doa kepada Wailar Ruhi Asyekh Aryo Jipang Panolan, Aryo Pinangsang Gofallallahu Minubahu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini kan sudah tidak masanya lagi ya. Apa salahnya kita mendoakan kepada sesama umat Islam yang ada. Beliau juga muridnya seorang waliullah Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Kali. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala ucapan kami yang kurang berkenan. Semoga tulisan panjenengan semua yang belum terbaca tetap mendapatkan nilai pahala, mendapat balasan dari Allah satu hurufnya dengan kebaikan-kebaikan pahalanya lebih banyak adanya. Mohon dimaafkan sekali lagi. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.